Wahabi datangin Gus Samsudin di penjara, apa makna dan tujuannya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua. Senang sekali Mas Den sama Mas Samet masih bisa menemani teman-teman semua. Ya. Tidak anti-intinya kita selalu menyuarakan Gus Samsudin tidak bersalah. Ya. Gus Samsudin layak untuk dibebaskan. Betul. Ya, karena dari awal sampai akhir Dia tidak ada melanggar hukum. Ya, terbukti melanggar hukum sebenarnya. Iya. Kalau dari kacamata kami sebagai penggemar. Iya. Kalau kami sebagai penggemar ini melihatnya bagaimana? Yang pertama adalah setiap video Gus Samsudin yang kami ambil adalah yang baik-baiknya saja. Iya. Tapi kalau orang lain beranggapan lain, ya bahwasanya itu video yang aneh, nyeleneh, menyesatkan, ya nggak usah kata kami. Teman-teman lihat secara full saja. Betul. Aliran sesat tukar pasangan. Ya, dari awal Ya. sampai habis. Iya, biar nggak gagal paham. Tapi jangan di skip ini ya. Jangan di skip, nggak boleh skip. Jangan skip. Tengok betul, ikuti terus sampai Iya, durasinya habis. Iya, Mas Ahmed boleh nengkene Mas Ahmed. Masih nih. Oke. Agak melusuk nggak apa-apa ya Mas Ahmed ya. Nengkono Mas Ahmed. Ya. Ya, bagus sekali. Mas Ahmed. Ini gini ya. Katanya isunya. Ini kok katanya Wahabi rombongan arak kunjungi Gus Samsudin di penjara. Apa sih tujuan dan mereka itu Mas Ahmed? Tujuan mereka ini yang saya rasakan ada dua nih. Ada dua. Satu positif, satu negatif. Oh, yang positif kayak baterai ya Mas Ahmed ya. Ada yang positif dan negatif. Yang positifnya ini dia merasa kasihan dengan bagus karena gara-gara video yang dipotong dia jadi masuk ke beli balik jeruji besi. Dan yang kedua, dia ini senang menertawakan karena dia tidak susah payah untuk menjatuhkan Abah Gus, sehingga bisa masuk ke penjara. Karena sifat Wahabi ini 11-12 sama si Marcel pesulap rambut jagung. Gitu ya? Ya. Menurut Mas Abed seperti itu. Karena dia terlalu berambisi ingin menghancurkan Gus Samsudin sehingga tak apa-apa dipitnahnya datang ke pondok. Udah ditolong pun dia tidak tahu terima kasih dari dukun apa kemarin yang nyerang dia. Iya, Mas Ahmed. Jadi tujuan utama Wahabi itu apa itu sebetulnya? Saya belum nangkep nih apa yang Mas Ahmed ngomong itu. Tujuannya turut apa nih? Berduka tadi. Berduka. Yang kedua tadi apa? Itu tadi menertawakan karena dia tidak susah payah. Selama ini kan dia mau menjatuhkan Abah Gus supaya hancur pesan pondoknya, tapi gagal terus. Tapi ini tanpa dia potongan video orang yang tidak tanggung jawab, Abah dibalik jeruji besi masuk. Jadi dia senang karena Abah tidak bisa ngonten kembali. Dia berjumpa dengan santri. Ini kalau dari pandangan saya boleh ya Mas Ahmed ya. Saya melihat Wahabi yang mendatangin Gus Samsudin ini dalam pandangan saya adalah mereka ini sifatnya kan kalau dibilang hampir sama ya sama pesulap merah. Sama kali 11-12. Nah, apa yang terjadi ketika didatengin itu ya sindir menyindir. Betul. Ya paling kan Din paling ya gini ya dalam hati Din kan sudah saya peringatkan panjenengan untuk stop ini begini bid'ah dan lain. Nah, jadi seolah-olah yang menyimpang dari mereka saat ini dibenarkan. Betul, karena akibat Abah saat ini di penjara. Betul. Nah sementara kemudian yang saya lihat selanjutnya adalah Mas Ahmed. Ini kan banyak yang beranggapan ya Wahabi itu tujuannya ingin menghancurkan Gus Samsudin dan beserta pondoknya. Karena tetapi dalam hal lain juga mereka ingin menguasai pondok. Iya, karena mereka ingin membuat markas mereka itu. Ya, karena jadi ini markas kayak penjahat ya Mas Ahmed ini. Karena Wahabi ini begini, dia model orang Wahabi nih. Kalau yang enggak sepaham sama dia, semua dibilangnya bid'ah. Yang sesat. Padahal yang sesat itu mereka. Nggak semua itu bisa dibilang bid'ah. Mas Ahmed. Jadi yang tadi saya lanjutkan dulu ya Mas Ahmed. Mas Ahmed tadi potong saya soalnya. Jadi yang saya lihat dari Wahabi ini ada keinginan mereka ya meminta
secara paksa Iya. karena menganggap Gus Samsudin saat ini sudah kalah. Betul. Itu pandangan mereka, harapan mereka. Dan yang saya lihat juga para Wahabi ini menginginkan pondok itu bisa dikuasain mereka. Iya. Untuk apa? Ya salah satunya menyebarkan ajaran mereka. Iya. Ya, ajaran mereka tuh kayak mana, silakanlah teman-teman tafsirkan sendiri bagaimana gitu. Nah, yang kedua adalah Mas Ahmed. Mereka walaupun nantinya akan mengambil alih pondok, musuh-musuhnya Gus Samsudin itu akan tetap menjadi musuh mereka. Iya, betul. Ya, Pasti. karena nih antara Wahabi dengan Gus Samsudin sebetulnya hampir sama. Mereka punya organisasinya sendiri-sendiri. Iya. Gus Samsudin di A, Wahabi di B, musuh-musuhnya Gus Samsudin di C gitu. Jadi nggak ada yang sama gitu. Antara mereka ini musuhan gitu. Iya, betul. Nah, gitu. Jadi yang saya lihat di sini adalah ketika nantinya benar ya, jika terjadi walau alam, dan saya yakin tidak mungkin akan terjadi ya. Nggak mungkin Gus Samsudin di penjara menyerahkan pondok yang puluhan miliar seperti itu kepada Wahabi dengan mengatakan saya di penjara makanya saya berikan, ataupun kata Wahabi, Din kau sudah di penjara, kamu kalah, serahkan pondokmu. Nggak mungkin akan dikasih semudah itu ya. Iya, karena dia bukan masalah harga pondok itu, dia memperjuangkannya, merintisnya dari awal. Itu yang yang berat sama dia. Iya, jadi Mas Ahmed gini ya. Saya melihat kalaupun misal ini berangan-angan, namanya berangan-angan tuh boleh ya. Andai kata Wahabi ini menguasai pondok, ya menguasai pondok, kemudian melawanlah musuh-musuh Gus Samsudin. Betul. Ini bakalan gampang sekali Mas Ahmed Ya, pasti. hubungannya Wahabi nih. Iya. Musuh-musuhnya Gus Samsudin itu oke Mas Ahmed, sakti-sakti, Ya, pasti. ilmunya itu enggak, wah. Termasuk Ki Suroto yang udah tobat itu termasuk sakti itu. Ya kita nggak tahu ya, kita ngomong saat ini Ki Suroto tobat, Iya. tapi nggak tahu kan nantinya kayak mana ke Ya, depannya. makanya kita. Jangan-jangan Ki Suroto buta, Iya. buta dalam hatinya, Betul. yang sudah tobat saat ini karena melihat, wah ini pondoknya Gus Samsudin kalau diduitkan ini puluhan miliar gitu. Karena begini, karena kita sudah pernah kena sekali. Karena kalau sudah orang yang sudah pernah mengecewakan seseorang, kok dia berbuat itu, pasti itu berat untuk kita percaya lagi. Karena dari dulu kemarin Gus Samsudin diikat, dia sok menolong. Begitu sudah bebas, dia mulai beringas lagi. Jadi ini tobat, jadi agak sulit kita untuk mempercayainya. Walaupun dia jumpai guru ngajinya atau apa, kan yang namanya kalau sudah terpengaruh di ilmu hitam, sesat, itu apa aja bisa dihalalkannya, semua, walaupun dia tobat, nipu bisa balik lagi kan, itu dia. Tapi gini Mas Ahmad, kita apa yang dikatakan Abah Gus Samsudin aja dulu lah. Yang penting Ki Suroto sudah bertobat. Betul. Walaupun pura-pura kata netizen ya, sebagian ya, nggak semua, sebagian banyak yang percaya juga. Ya kita siap sedia aja lah. Betul. Gitu. Karena kenapa? Karena pondok saat ini itu bukan apa ya, memang ditangani langsung sama pemerintah. Ini masih dilindungi sama pemerintah ya. Masih pemerintah yang megang. Nah, jadi musuh-musuhnya itu belum berani untuk nyenggol itu. Ya belum, karena ini yang megang pemerintahan. Nah, jadi ketika nanti itu sudah bebas dan memang ada santri lagi yang nanti mengurus pondok, nah mereka bakalan langsung Mas Ahmed. Iya. Makanya di situ yang saya takuti, jangan-jangan Ki Suroto nanti yang malah duluan nyabetnya. Betul. Katakan ya, kita berandai kembali. Saya Ki Suroto, saya sudah tobat. Siapa saksinya? Netizen semua. Ya, pasca Gus Samsudin di penjara saya tobat. Iya. Itu kecurigaan yang paling besar saya loh Mas Ahmed. Terlepas dari beliau tuh bilang, saya ingat ajaran Gus Samsudin, saya sedih nggak ada Gus Samsudin, begini dengan alasannya yang berduka, kemudian meneteskan air mata. Iya. Tapi kan kita harus ingat, Gus Samsudin ya, itu pada saat Ki Suroto dicoba untuk ditobatkan berapa bulan itu, gak tobat-tobat, sampai udah mau sekarat pun ditolong tidak. Iya, jadi nggak ada habis-habisnya Ki Suroto ini. Tapi nggak tahu lah, kalau netizen percaya ya udah monggo. Saya pun berdoa Ki Suroto benar-benar tobat. Dan yang utama yang tadi saya mau gambarkan adalah, jangan karena alasan tobat ya, saya ingatkan ini para santri, para keluarga,
jangan mau pondok diambil alih atau dipimpin atau diurus sama Ki Suroto. Pokoknya intinya itu bukan aja. Ki Suroto aja. Jangan mau pondok itu dipegang selain dari pihak dari Abah Gus Samsudin. Keluarga ya utamanya Mas Ahmad ya. Pokoknya amanah dari Abah lah, keluarga atau yang orang kepercayaannya. Iya. Kalau Dan selain satu itu, lagi jangan. Mas Ahmad, dan satu lagi surat-surat penting, harta-harta Abah yang bisa dipakai digunakan oleh orang lain, termasuk ada mobil-mobil mewah, Iya. motor-motor mewah. Lamborghini juga Ya, ada. bukan Lamborghini ke Mas Ahmad. Oh, Pokoknya bukan mobil mewah lah, mobil Iya. sport ya. Itu jangan ada diberikan kepada orang-orang atau bekas musuhnya atau bekas orang yang pernah memfitnah Gus Betul. Samsudin. Intinya orang-orang yang saat ini ada di pondok, orang-orang dari Abah, jangan pernah percaya sama yang pernah jadi musuh Gus Samsudin walaupun katanya dia tobat. Iya. Karena Bisa tobat aja itu Iya. kamuflase Mas Ahmad. itu Ya. tobatnya taktik dia untuk Taktik menguasai dia, benar sekali. pondok. Oke ya, teman-temanku sekalian, saudara-saudara, sedulur-sedulur sekalian, setanah dan sebangsa, Ya. kita akan terus bersuara. Terserah teman-teman gitu ya, mau mendukung atau enggak, tapi kita akan terus membantu Abah Gus Samsudin sampai bisa agar keluar. bisa terbebas dari fitnah yang ia Iya. alamin. Biar- Tentunya gini, kalau saya nggak mau meragukan pengacara yang saat ini, cuman andaikan perlu ya pihak keluarga, ya monggo dibantu dengan pengacara lain. Jadi Betul. double pengacara tuh misalkan ya. Memang tidak bisa dia Nah. satu pengacara. Kalau bisa ada 2 atau 3. Ya kalau misalkan Abah mampu, karena saat ini kita ketahui Abah sebagai YouTuber terkenal di tanah air, tentu punya uang yang tidak sedikit. Betul. Ya Mas Ahmad, dengan bisnisnya dan lain-lainnya gitu. Kalau perlu dicarilah pengacara yang betul-betul sudah ada namanya Mas Ahmad. Iya benar. Jadi bukan masalah di persidangannya. Sebelum persidangan dia pengacara ini yang kita sewa udah koar-koar, itu takut Mas Ahmad. Ya pasti. Orang banyak yang dari tersangka bebas kok. Banyak orang yang Iya. posisinya tersangka saat ini di rumah dan kemana bebas kok. Banyak seperti itu. Pokoknya sebelum pengadilan kalau bisa cari yang pengacara yang ternama. Ya, yang jadi sudah maksudnya gini Mas Ahmad. profesional. Jadi biar nggak salah paham, bebasnya itu ya misal mungkin ditangguhkan penahanannya. Iya. Kalau posisinya tersangka ya tersangka. Jadi biar nggak gagal paham. Betul. Ya Mas Ahmad, mungkin sampai sini Ya, dulu sampai kita situ Mas dulu Ahmad. ya, karena waktu malam dia juga mau sahur mungkin nanti ya. Saya Ahmed dan kameramen mau undur diri. Wahabi datangin Gus Samsudin di penjara, apa makna dan tujuannya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua. Senang sekali Mas Den sama Mas Ahmed masih bisa menemani teman-teman semua. Ya. Tidak henti-hentinya kita selalu menyuarakan Gus Samsudin tidak bersalah. Ya. Gus Samsudin layak untuk dibebaskan. Betul. Ya, karena dari awal sampai akhir Dia tidak ada tidak melanggar ada hukum. ya terbukti melanggar hukum sebenarnya. Iya. Kalau dari kacamata kami sebagai penggemar, Iya. kalau kami sebagai penggemar ini melihatnya bagaimana? Yang pertama adalah setiap video Gus Samsudin yang kami ambil adalah yang baik-baiknya saja. Ya. Tapi kalau orang lain beranggapan lain, ya bahwasanya itu video yang aneh, nyeleneh, menyesatkan, ya nggak usah kata kami. Teman-teman lihat secara full saja. Betul. Aliran sesat tukar pasangan. Ya, dari awal Ya. sampai habis. Iya, biar nggak gagal paham. Tapi jangan di skip-skip ini ya. Jangan di-skip-skip, nggak boleh skip-skip. Jangan skip-skip. Tengok betul, ikuti terus sampai Iya, durasinya habis. Iya, Mas Ahmed boleh nengkini Mas Ahmed. Masih nih. Oke. Agak melusuk nggak apa-apa ya Mas Ahmed. Nengkono Mas Ahmed. Ya. Ya, bagus sekali. Mas Ahmed, ini gini ya. Katanya isunya. Ini kok katanya Wahabi rombongan arak kunjungi Gus Samsudin di penjara. Apa sih tujuan dan mereka itu Mas Ahmed? Tujuan mereka ini yang saya rasakan ada 2 nih. Ada 2. Satu positif, satu negatif. Oh, Yang positif kayak baterai ya Mas Ahmed ya. Ada yang- positif ya. ada negatif. Yang positifnya ini dia merasa kasihan dengan bagus karena gara-gara video yang dipotong dia jadi masuk ke balik juji besi. Dan yang kedua, dia ini senang menertawakan karena dia tidak susah payah untuk menjatuhkan Abah Gus, dia sehingga bisa masuk ke penjara. Karena sifat Wahabi ini
11-12 sama si Marcel pesulap rambut jagung. Gitu ya. Ya. Menurut Mas Abed seperti itu. Karena dia terlalu berambisi ingin menghancurkan Gus Samsudin hingga tahap apa dipitnahnya datang ke pondok. Udah ditolong pun dia tidak tahu terima kasih dari dukun apa kemarin yang nyerang dia. Iya, Mas Ahmed. Jadi tujuan utama Wahabi itu apa itu sebetulnya? Saya belum nangkep nih apa yang Mas Ahmed ngomong itu. Tujuannya turut apa nih? Berduka tadi. Berduka. Yang kedua tadi apa? Itu tadi menertawakan karena dia tidak susah payah. Selama ini kan dia mau menjatuhkan Abah Gus supaya hancur pesan pondoknya, tapi gagal terus. Tapi ini tanpa dia potongan video orang yang tidak tanggung jawab, Abah dibalik tujuh besi masuk. Jadi dia senang karena Abah tidak bisa ngonten kembali, tidak berjumpa dengan santri. Ini kalau dari pandangan saya boleh ya Mas Ahmed ya. Saya melihat Wahabi yang mendatangin Gus Samsudin ini dalam pandangan saya adalah mereka ini sifatnya kan kalau dibilang hampir sama ya sama pesulap merah. Sama kali 11-12. Nah, apa yang terjadi ketika didatengin itu ya sindir menyindir. Betul. Ya paling kan Din paling nggak gini ya dalam hati Din kan sudah saya peringatkan panjenengan untuk stop ini begini bid'ah dan lain. Nah, jadi seolah-olah yang menyimpang dari mereka saat ini dibenarkan. Betul, ini akibat Abah saat ini di penjara. Betul. Nah sementara kemudian yang saya lihat selanjutnya adalah Mas Ahmed. Ini kan banyak yang beranggapan ya Wahabi itu tujuannya ingin menghancurkan Gus Samsudin dan ya, beserta pondoknya. Karena tetapi dalam hal lain juga mereka ingin menguasai pondok. Iya, karena mereka ingin membuat markas mereka itu. Ya, karena jadi ini markas kayak penjahat ya Mas Ahmed. Karena Wahabi ini begini, dia model orang Wahabi nih. Kalau yang enggak sepaham sama dia, semua dibilangnya bid'ah. Yang sesat. Padahal yang sesat itu mereka. Enggak semua itu bisa dibilang bid'ah. Mas Ahmed. Jadi yang tadi saya lanjutkan dulu ya Mas Ahmed. Mas Ahmed potong saya soalnya. Jadi yang saya lihat dari Wahabi ini ada keinginan mereka ya meminta secara paksa karena menganggap Gus Samsudin saat ini sudah kalah. Betul. Itu pandangan mereka, harapan mereka. Dan yang saya lihat juga para Wahabi ini menginginkan pondok itu bisa dikuasain mereka. Untuk apa? Ya salah satunya menyebarkan ajaran mereka. Ya, ajaran mereka tuh kayak mana? Silakanlah teman-teman tafsirkan sendiri bagaimana gitu. Nah, yang kedua adalah Mas Ahmed. Mereka walaupun nantinya akan mengambil alih pondok, musuh-musuhnya Gus Samsudin itu akan tetap menjadi musuh mereka. Iya, betul. Ya, pasti. Karena ini antara Wahabi dengan Gus Samsudin sebetulnya hampir sama. Mereka punya organisasinya sendiri-sendiri. Gus Samsudin di A, Wahabi di B, musuh-musuhnya Gus Samsudin di C gitu. Jadi nggak ada yang sama gitu. Antara mereka ini musuhan gitu. Iya, betul. Nah, gitu. Jadi yang saya lihat di sini adalah ketika nantinya benar ya, jika terjadi walau alam, dan saya yakin tidak mungkin akan terjadi ya. Nggak mungkin Gus Samsudin di penjara menyerahkan pondok yang puluhan miliar seperti itu kepada Wahabi dengan mengatakan saya di penjara makanya saya berikan, ataupun kata Wahabi, Din kau sudah di penjara kamu kalah, serahkan pondokmu. Nggak mungkin dikasih semudah itu ya. Iya, karena dia bukan masalah harga pondok itu, dia memperjuangkannya, merintisnya dari awal. Itu yang berat sama dia. Iya, jadi Mas Ahmed gini ya. Saya melihat kalaupun misal ini berangan-angan, namanya berangan-angan itu boleh ya. Andai kata Wahabi ini menguasai pondok, ya menguasai pondok, kemudian melawanlah musuh-musuh Gus Samsudin. Betul. Ini bakalan gampang sekali Mas Ahmed rubuhnya Wahabi nih. Musuh-musuhnya Gus Samsudin itu oke Mas Ahmed, sakti-sakti, ilmunya itu enggak, termasuk Ki Suroto yang udah tobat itu termasuk sakti itu. Ya kita nggak tahu ya, kita ngomong saat ini Ki Suroto tobat, tapi nggak tahu kan
nantinya kayak mana ke Ya, depannya. makanya kita Jangan-jangan Ki Suroto buta. iya, Buta dalam hatinya betul. yang sudah tobat saat ini karena melihat, wah ini pondoknya Gus Samsudin kalau diduitkan ini puluhan miliar gitu. Karena Apa? begini, karena kita sudah pernah kena sekali. Karena kalau sudah orang yang sudah pernah mengecewakan seseorang, kok dia berbuat itu, pasti itu berat untuk kita percaya lagi. Karena dari dulu kemarin Gus Samsudin diikat, dia sok menolong. Iya. Dari itu sudah bebas, dia mulai beringas lagi. Jadi ini tobat, jadi agak sulit kita untuk mempercayainya. Walaupun dia jumpai guru ngajinya atau apa, kan yang namanya kalau sudah terpengaruh di ilmu hitam, sesat, itu apa aja bisa dihalalkan semua, walaupun dia pokok tobat, nipu bisa balik lagi kan, itu Iya. dia. Tapi gini Mas Ahmad, kita apa yang dikatakan Abah Gus Samsudin aja dulu lah. Yang Iya. penting Ki Suroto sudah bertobat. Betul. Walaupun pura-pura kata netizen ya, sebagian ya, nggak semua. Sebagian banyak yang percaya juga. Ya kita siap sedia aja lah. Betul. Gitu. Karena kenapa? Karena pondok saat ini itu bukan apa ya? Memang ditangani langsung sama pemerintah. Ini masih dilindungi sama pemerintah Iya, ya. masih Pengecekan pemerintah yang dan megang. lain-lain. Nah, jadi musuh-musuhnya itu belum berani untuk nyenggol itu. Ya belum, Nah, karena ini yang megang pemerintahan. nah, jadi ketika nanti itu sudah bebas dan memang ada santri lagi yang nanti mengurus pondok, nah mereka bakalan langsung Mas Ahmed. Iya. Makanya di situ yang saya takuti, jangan-jangan Ki Suroto nanti yang malah duluan Nah, nyabutnya. itu dia, betul. Katakan gini ya, katakan ya, kita berandai kembali. Saya Ki Suroto, saya sudah tobat. Siapa saksinya? Netizen semua. Ya, pasca Gus Samsudin di penjara saya tobat. Iya. Itu kecurigaan yang paling besar saya loh Mas Ya, Ahmed. pasti. Terlepas dari beliau tuh bilang, saya ingat ajaran Gus Samsudin, saya sedih nggak ada Gus Samsudin. Begini dengan alasannya yang berduka, kemudian Betul. meneteskan air mata. Iya. Tapi kan kita harus ingat, Gus Samsudin ya, itu pada saat Ki Suroto dicoba untuk ditobatkan berapa bulan itu, nggak tobat-tobat. Sampai udah mau sekarang Nah. pun ditolong tetap Iya, jadi nggak ada habis-habisnya Ki Suroto ini. Tapi nggak tahu lah, kalau netizen percaya ya udah monggo. Iya. Saya pun berdoa Ki Suroto benar-benar tobat. tobat. Dan yang utama yang tadi saya mau gambarkan adalah, jangan karena alasan tobat, ya saya ingatkan ini para santri, para keluarga, jangan mau pondok diambil alih atau dipimpin atau diurus sama Ki Suroto. Pokoknya intinya Nah, itu bukan aja. Ki Suroto aja. Jangan mau pondok itu dipegang selain dari pihak dari Abah Gus Samsudin. Keluarga ya utamanya Nah, Mas Ahmad ya. Pokoknya amanah dari Abah lah, keluarga atau yang orang kepercayaannya. Iya. Nah, kalau Dan selain satu itu, lagi jangan. Mas Ahmed, dan satu lagi surat-surat penting, harta-harta Abah yang bisa dipakai digunakan oleh orang lain, termasuk ada mobil-mobil mewah, Iya. motor-motor mewah. Lamborghini-nya juga Ya. ada. Bukan Lamborghini ke Mas Ahmed. Oh, Pokoknya bukan mobil mewah lah, mobil Iya. sport ya. Itu jangan ada diberikan kepada orang-orang atau bekas musuhnya atau bekas orang yang pernah memfitnah Gus Betul. Samsudin. Intinya orang-orang yang saat ini ada di pondok, orang-orang dari Abah, jangan pernah percaya sama yang pernah jadi musuh Gus Samsudin walaupun katanya dia tobat. Iya. Nah, karena Bisa tobat aja itu iya. kamuflase Mas Ahmed. itu Ya. tobatnya taktik dia untuk menguasai Benar. pondok. Oke ya, teman-temanku sekalian, saudara-saudara, dulur sekalian, setanah dan sebangsa, Ya, kita akan terus bersuara. Terserah teman-teman gitu ya, mau mendukung atau enggak, tapi kita akan terus membantu Abah Gus Abah Gus Samsudin sampai bisa agar keluar. bisa terbebas dari fitnah yang ia Iya. alamin. Biar- Tentunya gini, kalau saya nggak mau meragukan pengacara yang saat ini, cuman andaikan perlu ya pihak keluarga, ya monggo dibantu dengan pengacara lain. Jadi Betul. double pengacara tuh misalkan ya. memang tidak bisa dia Ah. satu pengacara. Kalau bisa ada 2 atau 3. Ya kalau misalkan Abah mampu, karena saat ini kita ketahui Abah sebagai YouTuber terkenal di tanah air, tentu punya uang yang tidak sedikit ya Betul. Mas Ahmed, dengan bisnisnya dan lain-lainnya gitu. Kalau perlu dicarilah pengacara yang betul-betul sudah ada namanya Mas Ahmed. Iya benar. Jadi bukan masalah di persidangannya. Sebelum persidangan dia pengacara ini yang kita sewa udah koar-koar, itu takut Mas Ahmed. Ya pasti. Orang banyak yang dari tersangka bebas kok. Banyak orang yang Iya. posisinya tersangka
saat ini di rumah dan kemana bebas kok, banyak seperti itu. Pokoknya sebelum pengadilan kalau bisa cari yang pengacara yang ternama, Ya, yang jadi sudah maksudnya gini, Mas Ahmad, profesional. jadi biar nggak salah paham, bebas ya itu ya misal mungkin ditangguhkan penahanannya. Ya. Kalau posisinya tersangka ya tersangka, jadi biar nggak gagal paham. Betul. Ya Mas Ahmad, mungkin sampai sini dulu kita sampai Mas sini dulu Ahmad. ya, karena waktu malam nanti juga mau sahur mungkin nanti ya. Saya Ahmed dan kameramen mohon undur diri.